Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan memberikan kita nikmat berupa taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mudahkan kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala di waktu maghrib ini untuk menunaikan salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim dan mukmin, yang mana ini juga dalam rangka mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari pada pembahasan pertama tentang bab kejujuran, yaitu ciri-ciri orang yang jujur adalah mereka yang mentaati Allah Subhanahu wa taala baik secara perbuatan maupun secara lisan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju cahaya yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Dan cahaya ini adalah cahaya yang sangat mahal. Cahaya Islam adalah sebuah kemenangan, sebuah kunci menuju kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan kita belum bisa merasakan mahalnya nikmat Islam kalau kita tidak membandingkan dengan keadaan orang yang bersusah payah mencari yang namanya Islam. Kalau jamaah atau kita semua baca kisah salah seorang sahabat yang mulia yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau, Salmanu minna alu bait. Salman adalah bagian dari kami, yaitu keluarga Rasulullah SAW. Salman Al-Farisi, siapa beliau? Salman Al-Farisi, orang Persia, anak konglomerat. Bapaknya adalah saudagar kaya, pemilik kebun. Namun dia rela meninggalkan dunia tersebut, yang mana ayahnya adalah seorang penganut paganisme, penyembah api. Jadi orang-orang Persia itu terkenal dengan Majus. Makanya disebutkan dalam hadis, setiap orang yang dilahirkan atau bayi yang dilahirkan itu atas fitrah muslim. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka orang tua lah yang menjadikan mereka itu orang Yahudi, Nasrani, kemudian Majusi. Jadi orang muslim itu bukan dikatakan berpindah agama, tapi ya orang mu'allaf itu tapi kembali kepada fitrah. Dan kita sudah diberikan fitrah itu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan kedua orang tua kita mendidik kita sampai besar hingga kita nanti aja. Ini buat syukuran nanti aja. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau rela menempuh jarak yang sangat jauh untuk mewujudkan yang namanya kebahagiaan dunia dan akhirat. Jamaah kalau buka peta, itu jarak dari Persia ke Madinah. Ketika itu Rasulullah SAW memperlihatkan tanda kenabian beliau di pundak beliau, karena beliau tahu ada orang yang ingin melihat tanda kenabian itu. Siapa? Salman radhiyallahu taala. Jadi Rasulullah sengaja memperlihatkan, membuka sedikit kerah beliau. Jadi membuka kancing yang di depan supaya kelihatan, karena ada orang yang nguntit dari atas. Dan itulah yang beliau dapatkan, sahabat Salman radhiyallahu taala anhu, dari salah seorang rahib, pendeta, yang mana sebelum beliau memeluk agama Islam, beliau sempat memeluk berbagai macam agama. Di antaranya sempat beragama Nasrani. Kemudian bertemu dengan pendeta itu mengatakan bahwa akan diutus seorang nabi di hari-hari ini
dan dia berasal dari daerah tandus yang banyak kurmanya. Dia sempat nyari-nyari itu. Karena di Bandinah kan banyak orang-orang yang bercocok tanam kurma kan, dicari di daerah suku ini banyak kurma, cuman nggak ada orang itu. Sampai beliau ketemu dengan Rasulullah SAW, ribuan kilo. Itu jarak yang ditempuh untuk mendapatkan iman. Dan kita alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam sampai ke Monang-Maning tanpa jamaah perlu jalan maraton itu. Ya, kalau mau tes ya dari sini ke Jakarta tuh 1000 km. Kalau mau jalan untuk cari hidayah di Jakarta berat nggak? Itu udah capek jamaah. Tapi kita dimudahkan untuk sampai menikmati agama Islam dengan mudah di Bali ini. Alhamdulillah. Makanya kita perlu membaca cerita orang-orang terdahulu supaya kita tahu nilai sesuatu yang kita rasakan saat ini. Di antaranya adalah nikmat Islam. Wallahu taala alam bissawab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab beliau, Kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kitab ini adalah salah satu rekomendasi oleh para ulama untuk dibahas di majelis-majelis ilmu. Dan kita sudah sampai ke pembahasan hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib, tentang kejujuran. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Muhammad Al-Hasan, yaitu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibni Ali ibni Abi Thalib, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan sebuah sabda dan dihafal oleh sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, fa inna as-sidqa tuma'ninah wal kadhib ribah." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna hadis ini adalah penekanan bahwasanya jujur yang kita lakukan dalam keseharian kita itu adalah sebuah ketenangan. Dan sebaliknya, kebohongan yang kita lakukan baik secara lisan maupun perbuatan itu adalah sebuah keraguan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'", dalam bahasa Arab, "da' itu artinya tinggalkanlah. Makanya jamaah semua kenal dengan istilah haji wada', haji perpisahan. Ketika jamaah mau pulang. Da' atau haji wada' itu berasal dari kata wada'a yada'u, da', tinggalkan. Dan da' itu adalah arahan dari Rasulullah SAW untuk segenap kaum muslimin, yang mana Rasulullah la yantiqu anil hawa. Rasulullah kalau mengucapkan suatu perkataan itu bukan cuma sekedar hawa nafsu beliau atau keinginan beliau dari lubuk hati yang paling dalam, tapi memang benar dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah memberikan kita sebuah kaidah yang agung. Bahkan hadis ini kalau kita belajar tentang al-qawaid al-fiqhiyah, itu kita menemukan hadis ini terdapat dalam bab, yaitu al-yaqin la yazulu bisyak, bahwa sebuah keyakinan itu tidak akan runtuh dengan sesuatu yang meragukan. Sebagai contoh jemaah, ketika tadi kita sholat misalkan, sholat maghrib 3 rakaat ya, mungkin di antara salah seorang kita ada yang ragu, atau imamnya misalkan ragu dalam jumlah rakaat. Dia ragu apakah sudah 3 rakaat nih, padahal memang rakaat ketiga misalkan. Atau sholat isya misalkan, dia ragu
apakah saya 3 rakaat apa sudah 4 rakaat, sehingga nanti ketika saya bangkit dari sujud saya tahiyat akhir. Para ulama menjelaskan kalau seorang itu ragu antara dia kelebihan atau dia kekurangan, maka dia memilih jumlah rakaat yang paling sedikit sehingga kemudian dia menambah 1 rakaat, kemudian dia sujud sahwi. Ada juga sebuah kejadian ketika jamaah sudah wudhu misalkan, kemudian gak sadar setelah wudhu jamaah sholat, kemudian sholat sunnah, kemudian ngaji, kemudian ngobrol sehingga masuk waktu sholat berikutnya. Wudhu saya masih ada apa enggak? Pernah gitu enggak? Ya, kayak merasa nih kayak kentut apa enggak tadi? Nah itu para ulama menjelaskan sebuah kaidah dari Rasulullah SAW, al-yaqin la yazulu bisyak. Jamaah yakin sudah wudhu tadi. Nah itu yang jamaah yakini. Sedangkan jamaah kentut atau batal, nah itu sebuah keraguan. Dan keraguan jamaah sudah batal wudhunya tidak bisa meruntuhkan keyakinan jamaah bahwa jamaah masih dalam keadaan bersuci. Nah itu penerapannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, tinggalkanlah ma yaribuka. Ma yaribuka, yaribuka itu artinya yang membuat kamu ragu. Kita sudah baca surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Raib. Nah, raib itu ragu. Ya, dari kata raba yaribu, itu meragukan. Maka kita tinggalkan hal yang meragukan menuju hal yang membuat kita ya yakin dan legowo, tenang. Ini bukan maksud dari Rasulullah SAW. Sekarang baru maksud Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, fa innas sidqa tuma'ninah. Tadi beliau mengarahkan kita untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan menuju hal yang membuat hati kita tenang. Dan Rasulullah menjelaskan apa itu yang meragukan, apa itu yang membuat hati kita tenang. Rasulullah bersabda, fa innas sidqa tuma'ninah. Di penggalan hadis berikutnya, as-sidqu fa innas sidqa tuma'ninah. Kejujuran yang kalian lakukan dalam perbuatan maupun ucapan kalian adalah sesuatu yang membuat diri kalian tenang dalam hidup. Lalu Rasulullah sambung, wal kadhiba ribatun. Dan bohong itu membuat kalian jadi orang yang pelin-pelan, ragu, pesimis. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tadi pertama mengarahkan kita untuk meninggalkan keraguan. Dan kita masih ambigu apa keraguan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Karena di dunia ini banyak hal yang meragukan. Contoh, kita mau belanja di all shop. Kita lihat wishlist kita sudah banyak misalkan, ada 10 macam misalkan. Tapi kita ragu di beberapa item apakah barang itu ori apa enggak. Dan ketika jamaah cek misalkan, jamaah yang suka memburu diskon online nih, nah itu suka cek itu kan komentar-komentar orang biasanya kan, karena kita lihat banyak kejadian yang ternyata barang itu palsu. Akhirnya sampai orang yang bayar COD itu sampai berantem dan bawa ke hukum. Mudah-mudahan kita nggak seperti mereka. Itu jamaah ragu dalam beberapa item. Nah, ketika jamaah tahu hadis Rasulullah SAW, kan masih ada toko-toko lain yang menjual barang yang persis dengan rating yang lebih tinggi, walaupun harganya lebih mahal sedikit. Nah, itu jamaah tinggalkan yang meragukan itu, menuju pedagang yang lebih jujur atau ratingnya lebih meyakinkan. Biasanya di Tokopedia atau di platform yang lain, itu ada rating dari 1 sampai 5 kan. Ya, itu jemaah bisa lihat komennya tentang barang ini atau rating barang atau toko ini misalkan 4,5, beli di situ walaupun harganya lebih mahal sedikit. Kalau jemaah temukan toko yang harganya Masya Allah di bawah pasaran, ya kemudian rating tokonya juga agak sedikit meragukan, nah itu jemaah tinggalkan. Karena kenapa? Kalau jemaah tetap memaksakan diri untuk membeli dari yang murah ini dengan rating yang murah, jemaah harus siap menanggung kecemasan,
kecemasan dari hari resi dikirim, jamaah ngecek sampai barang itu bilang paket. Sampai abang di depan rumah bilang paket. Jamaah deg-degan terus, benar nggak? Ketika jamaah bilang beli, check out. Nah itu jamaah mulai deg-degan itu. Karena kenapa? Sesuatu yang meragukan itu membuat hati kita nggak tenang. Sampai barang itu dikirim, jamaah lihat di trackingnya itu, misalkan dari Jakarta, kemudian di Surabaya, kemudian di Denpasar, di pusat kurirnya, sampai dibilang nanti siang mau datang itu jamaah dagdikduk terus. Nah itu. Maka sesuatu yang meragukan itu membuat kita tidak tenang. Dan Rasulullah berikan kita permisalan supaya kita nggak kemana-mana nih. Bisa masalah jual beli, masalah nyekolahin anak, masalah apapun itu. Rasulullah ingin menekankan kita pada poin bahwasanya inti dari sesuatu yang membuat kita tenang dan yakin di dunia ini adalah kejujuran. Rasulullah nggak kasih contoh macam-macam. Cukup antum menjadi orang yang jujur atau menjadi pedagang yang jujur, antum bisa memberikan energi positif, ketenangan baik dari segi jualan antum ataupun orang yang beli ke antum. Atau dalam keseharian kita jadi driver misalkan, kita misalkan kirim makanan nih. Kita bisa melihat ketika orang melihat rating kita sebagai driver misalkan, oh ini bagus ini. Orang tuh amanah walaupun jamaah tuh ngirim makanan harganya 500.000 misalkan. Banyak gitu kan. Jamaah yang mengirim atau orang yang menggunakan jasa ini tuh nggak ragu dengan si driver. Karena apa? Karena dia yakin nggak mungkin di tengah jalan diambil satu kotak. Ya, biasanya gitu kan kalau pesanan banyak tuh ragu, pasti dimain-main ini. Ya, atau misalkan ada yang dicicip-cicipin, Allah Ta'ala alam bisawab, kita nggak tahu itu. Tapi kalau kita lihat seseorang itu punya sifat jujur, apapun yang terjadi jamaah, kita akan legowo dengan siapapun. Atau orang apapun atau dari manapun, ketika mereka berinteraksi dengan kita yang misalkan dikenal sebagai orang jujur atau jamaah semua, itu orang akan tenang. Sambutannya akan beda, terlihat dari wajah. Maka kita akan bahas apa ciri-ciri orang yang bohong. Disebutkan oleh pensyarah Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan bahwasanya setelah kebohongan itu membuat orang itu ragu, atau orang yang berinteraksi dengan orang pembohong itu ragu juga, itu bagaimana sikap orang yang pembohong atau suka bohong. Di antara sifat yang disebutkan, mereka itu suka membuat sumpah serapah. Untuk apa? Untuk membangun kebohongan mereka supaya terlihat benar, terlihat meyakinkan. Makanya jamaah ketika lihat sesuatu yang miring misalkan di belanjaan tadi ya, karena menarik nih belanjaan, pasti jamaah lihat diskon misalkan 70%. Wah, pantas saja harganya miring. Nah, itu satu. Karena nggak bilang merek apa ya. Kemudian gratis ongkir plus. Banyak hal-hal menarik yang ditawarkan untuk membuat pembelinya ya yakin. Kemudian stok terbatas, subhanallah. Semua yang bikin jamaah tuh mengerucut kepada tombol check out itu ditampilkan di foto-foto iklan tersebut. Kemudian kualitas terjamin dan seterusnya. Sedangkan orang yang jujur nggak perlu embel-embel seperti itu, benar nggak jamaah? Dia tenang aja. Kalau dia pasang iklan, fotonya ya yang standar lah. Kemudian nggak banyak dihiasi kata-kata yang membuat gitu kan. Kalau tidak beli Anda menyesal misalnya. Nah itu jamaah. Karena ciri-ciri orang yang meragu atau yang ragu itu berusaha mendatangkan hal-hal yang membuat orang yang berinteraksi dengan dia itu menjadi ya yakin. Dan inilah yang terjadi, kita sudah bahas jamaah, bahwa orang-orang munafik ketika Rasulullah datang dari perang Tabuk, apa yang mereka lakukan? Mereka bersumpah demi Allah
Ya Rasulullah, kami punya uzur. Padahal kan cukup bilang, ya Rasulullah kami punya uzur, sudah pergi. Mereka bilang apa? Mereka bersumpah supaya meyakinkan Rasulullah bahwa mereka itu jujur. Lihat jamaah. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak surat tentang sifat orang munafik yang di hatinya itu tidak jujur. Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan yang pertama dalam bahasa Arab bersumpah itu disebut dengan kata al-halaf atau al-yamin. Al-halaf ha, la dan lam dan fa. Halafa yahlifu itu bersumpah. Makanya ada bab al-yamin atau al-halaf dalam fikih. Jadi hukumnya orang yang bersumpah kemudian melanggar sumpahnya ada kafaratnya. Kafarat sumpah. Yang paling banyak dipilih orang itu biasanya itu ngasih makan 10 orang. Kafaratuhu it'amu 'asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum. Allah taala al-shawab. Kemudian ada juga pilihan untuk 3 hari puasa untuk membayar sumpah yang kita langgar. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 62, "Fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim, tsumma ja'uk." Perhatikan. Lihat Muhammad. Ketika orang-orang munafik terkena musibah atas apa yang mereka lakukan dahulu, tsumma ja'ukum. Kemudian dia datang kepada engkau Muhammad. Apa yang mereka lakukan pertama kali? Yahlifuna billah. Mereka akan bersumpah untuk membuat kamu yakin bahwa mereka tidak berhak menerima musibah tersebut. Mereka akan bersumpah. Yahlifun. Hal pertama yang mereka lakukan tuh bersumpah. Karena yang mereka bawa dalam hati mereka itu sesuatu yang meragukan. Kemudian yahlifuna billahi in aradna illa ihsanau wa taufiqa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka lakukan adalah bersumpah kepada Nabi Muhammad SAW atas nama Allah agar Rasulullah yakin bahwa apa yang mereka lakukan itu untuk sebuah kebaikan dan sebuah hal yang memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Kemudian dalam surat At-Taubah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat At-Taubah itu punya banyak nama. Di antara namanya adalah At-Taubah yang artinya taubat. Kemudian para ulama menyebutkan seperti dalam tafsir Asy-Syaukani Fathul Qadir disebutkan makna At-Taubah adalah dalam bahasa Indonesia saya lupa. Makna At-Taubah adalah yang membongkar isi hati orang munafik. Saya lupa bahasa Arabnya. Banyak sekali nama yang disebutkan oleh para ulama dalam riwayat-riwayat sahabat. Dan semua itu menafsirkan secara umum isi dari surat At-Taubah. Intinya adalah bahwa surat At-Taubah adalah surat yang paling komplit membeberkan tentang sifat-sifat orang munafik. Sampai-sampai Allah itu menyebutkan mereka dengan wa minhum. Banyak kata wa minhum yang diulang. Dan di antara mereka sifatnya begini. Dan di antara mereka sifatnya begini. Seakan-akan sudah gamblang. Jadi kalau kita lihat orang-orang pada saat itu dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah, kita seakan-akan bisa nabak, munafik. Munafik ini. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh jamaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kana 'aradan qariban." Kalau saja Muhammad jarak dari Madinah ke tempat perang itu dekat, lattaba'uk, mereka akan ikut kepada
kepadamu. Mereka akan ikut denganmu menuju tempat perang. Karena jaraknya dekat. Ibaratnya dari Monang-Maning ke apalah yang paling dekat di sini. Ke Gatsum, ya kan, kalau jalan kaki ya ikut mereka. Lalu Allah sebutkan, walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Ternyata peperangan yang akan mereka ikuti adalah peperangan yang jauh. Maka apa yang akan mereka lakukan? Wasayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Mereka akan sumpah, wahai Muhammad, untuk tidak ikut perang. Bayangkan, bersumpah untuk mengatakan mereka punya uzur. Ya Rasulullah, kami gak bisa ikut perang. Karena apa? Gak ada uzur sebenarnya, cuma gara-gara jaraknya jauh. Yang mana mereka itu bisa membuat jiwa mereka melayang. Kalaupun gak melayang di medan perang, melayang di tengah jalan. Resikonya besar jemaah. Jalan di tengah gurun, beda sama jalan di atas aspal. Kalau kita panasan bisa minggir di Indomaret. Di situ nggak ada Indomaret atau nggak ada warung jemaah. Ketika jalan di atas gurun, jemaah habis air udah habis, nggak ada orang jual, air isi ulang. Makanya orang-orang ketika safar di atas gurun, mereka tuh banyak yang melapisi tubuh mereka dengan kain-kain. Makanya kayak orang pakai sorban seperti itu. Kemudian mereka pakai ya semacam shawl seperti itu dan seterusnya. Intinya mungkin sampai kelihatan seperti laki-laki yang bercadar misalkan. Cuma kelihatan matanya supaya enggak dehidrasi jemaah. Nah, itu orang munafik. Mereka akan bersumpah bahwa mereka tidak bisa ikut perang. Karena apa? Sebenarnya satu alasannya, karena jaraknya jauh banget. Karena itu akan membuat mereka jatuh ke dalam kematian. Dan orang yang tidak beriman kepada Allah itu takut yang namanya meninggalkan dunia. Makanya kita temui dalam surat Al-Baqarah atau dalam surat Al-Imran atau surat Al-Nisa, bahwa kalian akan temui orang-orang yang enggak beriman kepada Allah, di antaranya orang munafik. La tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, itu mereka takut banget yang namanya mati. Datang ajal tuh takut. Karena apa? Mereka itu ingin merasakan nikmat dunia lebih lama dan lebih lama lagi. Bahkan mereka bersumpah atau mereka sering berdoa supaya lau yu'ammaru alfasanah, mereka diberikan umur 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayyu ammar. Walaupun mereka diberikan umur 1000 tahun, mereka enggak akan bisa lari daripada azab. Karena mereka tahu kesudahan mereka, makanya mereka takut. Sedangkan orang yang beriman, makanya disebutkan ciri-ciri orang yang beriman itu ketika mereka menghadapi dunia ini, mereka tidak terlalu terbuai dengan kehidupan dunia karena mereka punya patokan, punya world view, pandangan hidup bahwasanya dunia ini adalah tempat seorang muslim berlalu dan mereka itu hanya seorang musafir. Dan itulah yang sering dikampanyekan oleh Rasulullah SAW, kalian itu musafir. Sehingga kita tidak terlalu terpaut dengan dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat lain yang menjelaskan tentang orang munafik adalah dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-74. Allah memulai ayat ini dengan perkataan yang sama, yahlifuna billah. Mereka akan bersumpah wahai Muhammad, maqalu, bahwa mereka tidak mengucapkan kata-kata yang menghina Islam di luar orang muslim. Jadi di belakang orang muslim mereka menjelek-jelekan Islam. Tapi ketika berhadapan dengan orang mukmin, kita saudara, kita temenan. Padahal Allah tahu mereka itu sebenarnya mengucapkan kata tersebut. Makanya kita temui di antara ciri-ciri orang yang dikatakan keluar oleh dalam agama Islam, dan itu perlu dikelirkan masalahnya, adalah
mereka yang menjadikan agama sebagai bahan olok-olok. Mereka menjadikan agama sebagai bahan olok-olok. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara sifat yang disebutkan bahwasanya orang munafik itu dalam hati mereka berisi sebuah keraguan yang mereka terus tutup-tutupi agar tidak tercium oleh kaum muslimin. Padahal sebenarnya keraguan itu atau sifat munafik itu sudah diketahui oleh orang-orang mukmin dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang ingin Rasulullah wanti-wanti dari seorang muslim, agar mereka terus dalam kehidupan mereka menjadi orang-orang yang jujur. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita sebuah doa di dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita itu episode demi episode dan dilanjutkan episode sampai ketemu episode kematian. Dan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meminta setiap awal kita memulai episode kita sekarang di musola sampai kita keluar dari musola, kemudian memulai episode baru di rumah kita dan menutup episode akhir di rumah kita, kemudian pindah ke episode tempat kerja, terus pindah ke lapangan ketika ada kumpul warga, kemudian ketika rekreasi, ketika bercengkrama dengan mertua dan seterusnya. Bagaimana kita itu selalu menjadi orang jujur, ditutup dengan jujur, masuk episode lain jujur, keluar dari episode itu juga jujur. Karena kenapa? Di antara sifat orang-orang mukmin adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kita itu jadi orang bertakwa, wahai orang-orang mukmin, dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Dan ini adalah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan masalah jujur itu sering kita tekankan, tidak selesai pada majelis setiap malam Jumat di Ar-Raudhah. Kita mulai nanti habis salam. Ketika pulang ke rumah, kemudian kita masuk ke keluarga kita usahakan memulai dengan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Kita itu tidak bisa apa-apa jemaah kalau enggak Allah yang berikan kita taufik. Makanya kita belajar ini bukan untuk apa, kecuali untuk diamalkan. Kalau kita enggak amalkan, kita berusaha walaupun kita belum bisa sempurna, kita terus berusaha untuk bisa menjadi orang-orang yang jujur. Kita berdoa, kita mohon kepada Allah, kita jujur kepada diri kita bahwa kita memang ingin jadi orang jujur. Jangan cuma ya Allah, mudahkanlah saya jadi orang jujur. Giliran diuji sama Allah Subhanahu wa taala untuk jadi orang jujur, diberikan dia kesempatan untuk bisa berbohong di situ, diambil bohong. Padahal dia bisa jujur di situ. Dan itu berat jemaah kalau kita tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita usahakan dalam majelis itu kita banyak berdoa. Karena sekarang dihadiri oleh para malaikat. Sedang dihadiri oleh malaikat-malaikat yang mulia yang sedang mengabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sedang bangga-banggakan kita di langit sana. Karena kita termasuk orang-orang yang menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang jujur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu lagi
ayat dalam surat At-Taubah yang menjelaskan tentang bahwa orang munafik itu suka menambahkan embel-embel dalam ucapan mereka dengan kebohongan-kebohongan atau sumpah serapah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun." Wahai Muhammad, mereka akan bersumpah atas nama Allah bahwa mereka itu bagian dari kalian. Mereka akan bersumpah bahwa mereka itu orang yang beriman. Tapi padahal di belakang mereka itu adalah musuh dalam selimut. Walakinnahum qaumun yafraqun. Mereka itu adalah musuh dalam selimut bagi orang-orang mukmin. Jangan sampai kehadiran kita di dunia ini atau keseharian kita nggak sadar. Ternyata kita termasuk orang-orang yang di hatinya ada penyakit nifak. Dan itu adalah penyakit yang sangat kronis, karena orang yang terkena penyakit nifak, dia tidak hanya sengsara dalam menjalani hari demi harinya, tapi nanti di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling dasar. Neraka yang paling dasar, waliyadzubillah. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat orang munafik. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan sungguh Rasulullah SAW tidak bersabda kecuali dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang meragukan menuju sesuatu yang meyakinkan, membuat diri kita tenang. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan hal yang membuat kalian ragu, wahai umatku, menuju hal yang tidak membuat kalian ragu. Rasulullah menjelaskan, "Fa innas sidqa tuma'ninah." Karena jujur itu membuat kalian tuh tenang. Wal kadhiba ribah. Dan kebohongan itu adalah sesuatu yang membuat hidup kalian ragu dan ragu dan ragu. Allah taala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat ini, sekarang sudah masuk Jumat enggak? Sudah masuk. Menurut hitungan Qamariyah. Jadi tadi maghrib sudah masuk Jumat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang yang dihabiskan dalam kejujuran demi kejujuran dan kejujuran, dan ditutup pula episode hidup kita dalam kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang diwafatkan dalam keadaan beriman, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dengarkan sekarang ini bukan menjadi hujah atas diri kita, tapi menjadi hujah bagi diri kita, yaitu penolong bagi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Berat sekali menyampaikan hadis ini karena kita juga masih penuh dengan kekurangan, apalagi kami lebih muda daripada jamaah yang masih perlu banyak belajar lagi. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita semua semangat untuk mengamalkan hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Kita bahas sepotong demi sepotong hadis Nabi SAW dengan keterbatasan ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah ampuni segala kekurangan dan khilafan kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.